بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان خطورة السحر وعظيم مضرته، وما جاء فيه من الوعيد، وأن الساحر كافر، لأن أعمال السحر وما يقوم عليه السحر مناف للتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والسحر هو عبارة عما خفي ولطف سببه، وذلك أن السحر يكون خفية، وفي الغالب يقع ليلا أو في الأماكن المظلمة، ولهذا يقال سمي السحر سحرا لأنه يقع خفية، إما في الليل أو في الأماكن المظلم أو بإشعال الأدخنة. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن السحر على نوعين: سحر هو تخييل، وسحر له حقيقة. والسحر إنما يقع بالإشراك والاستعانة بالشياطين والتقرب لهم بما يحبون، ومنه ما يترتب عليه التفرقة بين المتحابين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه ما يمرض ويقتل. فالسحر له حقيقة وله تأثير، ولهذا جاء الأمر بالاستعاذة من السواحر في قوله: من شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في العقد. وينبغي للمسلم أن يدرك خطورة السحر وعظيم مضرته، وألا يخدع في مصائبه أو أمراضه بأن يستعين بساحر، لأن الساحر هو في نفسه غير مفلح أينما توجه، كما قال الله سبحانه في سورة طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر نفسه أينما توجه مفارق للفلاح ومباين له، فكيف ينال فلاح من جهته؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون شديد الحذر من السحر والسحرة، وأن يكون دائما معتصما بالله ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hambanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat.
Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami bermanfaat dengan apa yang kami dapatkan dari ilmu tersebut, dan tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memperbaiki keadaan kami, dan jangan sampai Engkau membiarkan kami walaupun hanya sesaat. Para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang ditulis oleh muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu bab tentang keterangan yang datang dalam pembahasan sihir. Keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang sihir. Inilah bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maksud dari bab ini adalah ingin menjelaskan tentang bahaya sihir dan ancaman-ancaman yang ditujukan kepada ahli sihir, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran. Para penyihir atau tukang sihir adalah orang-orang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran, karena tindakan-tindakan mereka telah bertentangan dengan tauhid, telah bertentangan dengan nilai-nilai mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir adalah sesuatu yang samar dan tidak kelihatan sebabnya. Sihir adalah suatu tindakan yang samar dan tidak kelihatan sebabnya. Inilah pengertian dari sihir secara istilah. Hal tersebut karena sihir memang merupakan sesuatu yang samar. Bahkan para dukun atau para tukang sihir pun ketika melakukannya, mereka berusaha menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain. Misalnya dilakukan dalam ruangan yang gelap dengan menyalakan lentera yang kecil dalam ruangan yang gelap, menyalakan kemenyan dan hal-hal yang lain, yang itu semuanya tidak diketahui oleh orang-orang yang melihatnya secara jelas. Dan sihir ini ada dua macam. Yang pertama adalah sihir takhyil, yaitu menimbulkan khayalan, sesuatu yang menimbulkan khayalan. Dilihat sepertinya nyata, ternyata sebenarnya tidak ada apa-apanya. Inilah jenis sihir yang pertama, sihir yang menimbulkan khayalan kepada orang-orang yang melihatnya. Sihir yang kedua adalah sihir yang mempunyai hakikat, sihir yang memang benar adanya. Dan sihir, dua macam sihir ini tidaklah terjadi kecuali dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan kepada setan-setan dan jin-jin, dengan melakukan tindakan-tindakan mendekatkan diri kepada jin-jin tersebut, kepada setan-setan tersebut, dengan melakukan apa yang mereka inginkan, dengan melakukan apa yang setan-setan tersebut senangi. Makanya sihir ini menjadikan tukang sihir telah terjatuh ke dalam kekufuran. Di antara sihir yang memiliki hakikat adalah sihir yang bisa memisahkan pertalian atau hubungan antara dua orang yang saling mencintai, antara suami istri.
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara sihir ada yang bisa memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Ada juga sihir yang memiliki hakikat, dia bisa menjadikan seseorang sakit, bisa menjadikan seseorang terbunuh. Ini termasuk sihir-sihir yang memiliki hakikat. Oleh karenanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung dari sihir ini. Di antara perintah tersebut adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Katakanlah bahwa aku berlindung dari keburukan tukang-tukang sihir yang menghembuskan nafasnya di tali-tali, di ikatan-ikatan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung dari keburukan para tukang sihir. Oleh karenanya bagi seorang muslim hendaklah mengetahui bahaya yang datang dari mereka para tukang sihir tersebut. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Jangan sampai kita meminta bantuan kepada mereka, meminta agar diselamatkan dari sakit atau penyakit. Jangan sampai, karena mereka saja tidak beruntung. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata, bahwa tukang sihir tidak akan beruntung dari manapun mereka datang. Ketika mereka tidak beruntung, bagaimana kita meminta keberuntungan kepada mereka? Makanya hendaklah kita benar-benar menjauhi mereka, benar-benar memerangi mereka, sehingga masyarakat tidak tertipu oleh tipuan-tipuan mereka. Qala rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, walaqad alimu laman ishtarah ma lahu fil akhirati min khalaq. هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى لما اشتملت عليه من بيان لخطورة السحر، وأن من اشترى السحر ورضي به وقبله وكان من أهله سيكون ذلك موجبا لخسرانه في الدار الآخرة، وأنه ليس له في الآخرة من خلاق أي حظ ونصيب. وذلك فيه دلالة على كفر الساحر، ولا سيما إذا تأملنا السياق الذي ورد في هذا الموضع الذي أورده رحمه الله تعالى، نجد أنه دل على كفر الساحر من جهات، ونتأمل ذلك في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما من شك أن اتباع ما تتلوه الشياطين وهو السحر من الكفر والضلال والباطل، ولهذا قال بعدها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فبرأ سليمان من الكفر في مقام تبرئته من السحر، ووصف الشياطين بالكفر في مقام تعاطيهم للسحر وتعليمهم له. كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا أيضا دليل على كفر من يتعلم السحر ويكون من أهله، إلى أن قال ولقد علموا أي أهل الكتاب لمن اشتراه أي السحر
ما له في الآخرة من خلاق أي من حظ ونصيب. فهذا السياق من سورة البقرة فيه دلالة على كفر الساحر من عدة وجوه، مضى الإشارة إلى شيء منها. وهذا الجزء من الآية الذي ساقه رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فيه دلالة على خطورة السحر، وفيه الوعيد الشديد على تعاطيه وفعله، وأن السحر مجمع على تحريمه في الأديان كلها لدى جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، أن الساحر لا يفلح أينما توجه. ومن أين يأتيه الفلاح؟ وسحره قائم على الكفر بالله سبحانه والمناقضة للتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. Para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, selanjutnya muallif rahimahullah membawakan beberapa dalil untuk menunjukkan bahwa sihir merupakan sesuatu yang sangat terlarang di dalam syariat Islam. Beliau membawakan 6 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan para ahli kitab, mereka benar-benar telah mengetahui bahwa orang yang membeli sihir, orang-orang yang membeli sihir, maksudnya mengambil tindakan sihir, mereka benar-benar di akhirat nanti tidak memiliki bagian pahala apapun. Mereka di akhirat nanti benar-benar tidak memiliki bagian pahala apapun. Ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullah karena di dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang bahaya sihir, bahwa orang yang mengambil sihir atau melakukan tindakan sihir dan dia rela dengan sihir tersebut, dia termasuk tukang sihir, maka orang tersebut akan mendapatkan kerugian yang besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma lahu fil akhirati min khalaq." Dia nanti di akhirat tidak memiliki bagian pahala sedikit pun. Dan ini menunjukkan bahwa tukang sihir telah terjatuh ke dalam kekufuran. Orang yang kafir itulah orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun pahala di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa tukang sihir adalah orang-orang yang telah kafir dari agamanya. Apalagi kalau kita merenungi ayat ini dari awal di surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, terdapat ayat yang panjang ya. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa penjelasan tentang kafirnya tukang sihir. Kita membaca beberapa bagian dari ayat tersebut yang menunjukkan kekafiran tukang sihir. Yang pertama, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan terhadap kekuasaan atau kerajaan Nabi Sulaiman. Di sini terdapat penjelasan bahwa mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan. Mengikuti apa yang dibaca oleh para setan tidak diragukan lagi merupakan tindakan kufur, merupakan tindakan kesesatan, dan merupakan suatu kebatilan. Ini menunjukkan
bahwa mereka telah terjatuh ke dalam kekufuran karena mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan dalam apa yang dibaca oleh syaitan tersebut. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah melakukan kekufuran, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah melakukan kekufuran. Syaitan telah melakukan kekufuran, kemudian mereka mengikuti syaitan. Berarti mereka telah mengikuti kekafiran yang dilakukan oleh syaitan. Apa kekafiran tersebut? Yu'allimuna an-nasa sihr, yaitu mengajari manusia tentang sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang berada di daerah Babil, Harut, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seseorang pun tentang sihir kecuali dua malaikat tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah engkau melakukan kekafiran. Maka janganlah engkau melakukan kekafiran. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan kekafiran, karena dua malaikat tersebut sebelum mengajarkan sihir yang merupakan cobaan bagi manusia, mereka mengatakan sebelumnya, ini adalah fitnah, bahwa sesungguhnya kami adalah godaan, cobaan bagi kalian. Fala takfur, jangan sampai kalian melakukan kekufuran. Mereka mengajarkan sihir dan mengatakan kepada orang yang diajarinya, jangan sampai kalian tergoda dengan kami, dan jangan kalian melakukan kekufuran. Maksudnya adalah menerima sihir yang mereka ajarkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang-orang ahli kitab tersebut jelas-jelas telah mengetahui bahwa orang yang mengambil sihir, mereka nantinya di akhirat tidak memiliki bagian apapun. Ini juga menunjukkan kekafiran orang-orang yang melakukan sihir tersebut, karena tidaklah orang tidak mendapatkan bagian pahala apapun di akhirat nanti kecuali orang-orang yang kafir. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang bahaya syirik, bahaya sihir, dan ancaman yang keras bagi mereka yang melakukan sihir. Sungguh sihir merupakan sesuatu yang disepakati keharamannya di semua agama. Dan sungguh orang-orang yang melakukan sihir tidak akan beruntung. Bagaimana mereka akan beruntung jika mereka telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar al-jibtu as-sahir wat taghut الشيطان. هذا الأثر أورده رحمه الله تعالى لما فيه من تفسير وبيان للآية. قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كلمة تقع على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر ونحو ذلك. والطاغوت هو مجاوزة الحد، كل شيء جاوز حده في العصيان والضلال فهو طاغوت. وعمر رضي الله عنه عندما فسر الجبت بالسحر من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن عرفنا أن الجبت تطلق على أشياء عديدة منها السحر، فقول عمر الجبت السحر هذا تفسير للشيء ببعض أفراده. ومثله أيضا قوله والطاغوت الشيطان. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wat taghut.
Mereka orang-orang ahlu kitab beriman kepada al-jibt dan at-taghut. Umar menafsiri ayat ini dengan mengatakan al-jibtu as-sihr, bahwa yang dimaksud jibt di sini adalah sihir, sedangkan yang dimaksud dengan taghut adalah syaitan. Sehingga makna dari ayat ini adalah para ahli kitab dahulu beriman kepada sihir dan beriman kepada syaitan. Muallif rahimahullah membawakan athar dari Umar bahwa jibat yang dimaksud di sini sihir dan taghut yang dimaksud di sini adalah syaitan, adalah untuk menafsiri, untuk menjelaskan tafsiran dari ayat ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa al-jibat sebenarnya adalah kalimat yang maknanya lebih luas daripada sihir saja. Begitu pula taghut, maknanya sebenarnya lebih luas daripada hanya syaitan saja. Namun sahabat Umar radhiyallahu anhu menafsiri kata al-jibat dengan sihir ini adalah karena beliau ingin menafsirkan sesuatu dengan sebagian maknanya. Menafsirkan sesuatu dengan sebagian maknanya, tidak menafsirkan sesuatu dengan seluruh maknanya. Akan tetapi menafsirkan sesuatu dengan sebagian dari maknanya. Sebagian dari makna al-jibat adalah sihir dan sebagian dari makna at-taghut adalah syaitan. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا فيه أن السحرة والكهنة تعينهم الشياطين وتمدهم بأمور الكهانة والسحر وتتنزل عليهم، كما في الآية: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا الأثر جاء في بعض المصادر مثل تفسير ابن أبي حاتم وغيره أن جابر رضي الله عنه سئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكم إليها الناس في الجاهلية، فقال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا. فالحاصل أن الكهان وكذلك السحرة لهم وجود ولهم انتشار ولهم خطورة عظيمة على البلد الذي ينتشرون فيه ويكثرون، خطورة عظيمة على أديان الناس وعقائدهم وضعف توكلهم على الله وثقتهم به سبحانه وتعالى، وإيصال الناس إلى انحلال في الدين والانحراف في المعتقد. فخطورتهم على الناس خطورة شديدة جدا، ولهذا يجب على المسلم أن يكون شديد الحذر منهم. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan tafsiran dari Jabir. Sahabat Jabir radhiyallahu anhuma telah mengatakan bahwa at-tawaghit kuhan, bahwa para taghut adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan, dahulu syaitan turun kepada mereka, mendatangi mereka. Fi kulli hayyin wahid, di setiap kabilah ada satu syaitan. Di hadis athar dari Jabir ini diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Hatim dari Wahab. Beliau mengatakan, aku telah bertanya kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma tentang maksud dari tawaghit atau para taghut yang dahulu
dijadikan sebagai pemutus keputusan, pembuat keputusan apabila mereka berselisih. Maka Jabir pun menjawab, sungguh di kabilah Juhainah ada satu, di kabilah Aslam ada satu, di kabilah Hilal ada satu, dan di setiap kabilah ada satu taghut, yaitu syaitan. Dan mereka adalah para dukun yang didatangi oleh syaitan-syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asyayatin tanazzalu 'ala kulli affakin athim." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku berikan kabar tentang orang yang setan-setan turun kepada mereka, setan-setan datang kepada mereka. Setan-setan tersebut datang kepada orang-orang yang pendusta dan banyak dosanya. Ini menunjukkan pada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya dari tukang sihir dan para dukun, dan bahwa mereka dahulu banyak tersebar. Keterangan-keterangan ini juga menunjukkan tentang bahaya sihir yang sangat besar, dan hal tersebut akan membahayakan suatu negeri yang di dalamnya banyak sihir tersebar. Sihir juga sangat berbahaya bagi agama masyarakat, sangat berbahaya bagi akidah-akidah mereka. Sihir akan menjadikan tawakal mereka menjadi lemah. Mereka tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sihir tersebut akan mengantarkan manusia kepada kerusakan agama. Oleh karenanya, bahaya sihir merupakan bahaya yang sangat besar sekali. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dan waspada terhadap sihir dan para tukang sihir tersebut. وينبغي أن نتنبه معاشر المستمعين الكرام أنه بسبب ضعف الدين وقلة الإيمان تسلط السحرة وأهل السحر والعياذ بالله على الناس من خلال مجالات كثيرة في زماننا هذا، ومن خلال قنوات عديدة وسبل متعددة. استغلوا ضعف الناس في دينهم، واستغلوا أيضا ما يوجد في بعض الناس من حسد أو هلع، وما يوجد كذلك في آخرين من رقة في الدين وضعف في الإيمان وجهل بالعقيدة. واستغلوا أيضا وجود قنوات اتصال كثيرة سهلت في هذا الزمان التواصل ويسرت الاتصال، فأصبح الساحر الذي يعيش في أوغال بعيدة وفي ديار نائية يتواصل مع كثير من الناس تواصلا سريعا من خلال الهواتف والجوالات، ومن خلال القنوات الفضائية، ومن خلال شبكة الإنترنت، بطرق ماكرة وسبل خفية ودهاء مستمر، مما يدعو ويتطلب من جميع المؤمنين أن يعودوا عودة صادقة إلى الله عز وجل، ويحرصوا على حفظ الدين والمحافظة عليه من أن يضيع على أيدي هؤلاء الآثمين، ومن أن يذهب على أيدي هؤلاء المجرمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أجمعين ديننا، وأن يعيذنا من شر الأشرار وكيد الفجار، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. ولهذا الباب تتمة نكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, mengenai sihir ini hendaknya kita waspada, hendaknya kita tahu bahwa karena sebab lemahnya agama dan sedikitnya iman, menipisnya iman yang ada pada masyarakat, karena itu menjadikan para tukang sihir menguasai mereka, menjadikan tukang sihir
membohongi mereka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan-tindakan mereka. Di zaman sekarang ini mereka telah melakukan banyak sekali tindakan-tindakan sihir mereka, bahkan melalui banyak sarana. Termasuk di antara sarana-sarana tersebut adalah stasiun-stasiun televisi. Mereka memanfaatkan lemahnya agama masyarakat. Mereka juga memanfaatkan masalah-masalah yang timbul di antara manusia karena hasad atau karena tidak rukun. Mereka memanfaatkan keadaan tersebut. Dan mereka juga memanfaatkan lemahnya agama yang ada di dalam masyarakat, memanfaatkan lemahnya keimanan mereka, memanfaatkan kebodohan mereka terhadap akidah mereka, dan mereka juga memanfaatkan qanawat atau sarana-sarana yang dipakai oleh manusia untuk berhubungan, yang menjadikan mereka mudah, sarana-sarana komunikasi, sehingga para tukang sihir di zaman ini, mereka yang jauh pun bisa menggoda manusia. Yang di daerah tersebut misalnya tidak ada tukang sihir, mereka bisa melihat dengan sarana-sarana komunikasi tersebut, dengan televisi. Mereka bisa berhubungan dengan banyak manusia dengan cara cepat, dengan melalui HP, dengan melalui telepon rumah, dengan melalui stasiun-stasiun televisi, dengan melalui internet, dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang licik. Mereka memanggil atau mengundang semua kaum mukminin agar mereka memanfaatkan atau meminta kepada mereka jasa-jasa sihir tersebut. Oleh karena itu, wahai kaum mukminin, hendaklah kalian kembali untuk mendekat kepada agama kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Jangan sampai kalian termakan oleh tipuan mereka. Jangan sampai kalian dijadikan mangsa oleh mereka. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan para tukang sihir tersebut, keburukan atau tipuan para dukun. Dan insyaallah kita akan melengkapi penjelasan tentang bab ini di kesempatan yang akan datang. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita semuanya, meluruskan langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan daras yang penuh manfaat di sore ini, juga Ustaz Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, ada tersisa di kesempatan sore ini beberapa menit ke depan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, dan telah kami terima pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat di sore yang berbahagia ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, mohon nasihatnya apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi tetangga yang memakai sihir atau guna-guna. Apa kiat-kiat yang atau doa apa yang manjur untuk menjauhkan kami dari sihir atau guna-guna dari tetangga tersebut. Mohon nasihatnya Fadilatul Syekh. Terima kasih. Amma idza kana as-sa'il laysa عنده علم فالواجب عليه أن يبتعد عن هذا الجار ولا يقترب منه. وأما الأدعية فإن آية الكرسي من أعظم ما يكون في إبطال السحر، فليكثر من قراءتها.
كذلك قراءة سورة البقرة في البيت، فإنها لا تستطيعها كما في الحديث البطلة يعني السحرة. الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة، وقل والله أحد والمعوذتين الصباح والمساء 3 والمحافظة على الصلوات والأذكار التي بعدها، هذه كلها تحصن العبد وتحميه من كيد هؤلاء وشرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان عنده علم وقدرة على المجابهة والمناصحة وبيان خطورة هذا الأمر يفعل، وأما من لا علم له فإنه يحرص على البعد عن هؤلاء وعدم الاقتراب منهم، وأن يكثر من اللجوء إلى الله دعاء وذكرا وتلاوة للقرآن. Apabila si penanya tidak memiliki ilmu tentang agama yang kuat, maka yang wajib atasnya adalah menjauhi orang tersebut. Jangan sampai mendekat dengan orang tersebut. Ini bagi orang yang tidak mengetahui ilmu agama yang baik. Adapun tentang doa-doa, maka ayat kursi bisa dibaca sebanyak-banyaknya. Dan ayat kursi merupakan suatu pelindung yang sangat kuat di dalam masalah ini. Di antaranya juga membaca surat Al-Baqarah di dalam rumahnya, karena rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antara bacaan yang perlu dibaca untuk melindungi diri dari gangguan sihir adalah 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang paling akhir. 2 ayat paling akhir dari surat Al-Baqarah ini juga bisa menjadi pelindung dari gangguan sihir. Begitu pula surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Jadi surat yang 3 surat paling akhir dari Al-Quran ya, 3 surat paling akhir dibaca 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Ini juga bisa menjadi pelindung yang sangat kuat bagi orang yang membacanya dari godaan sihir, dari gangguan sihir. Begitu pula membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat fardu. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat fardu juga bisa menjadi pelindung yang sangat kuat bagi orang-orang yang takut terhadap gangguan sihir. InsyaAllah dengan bacaan-bacaan yang telah disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang melakukannya dari gangguan sihir. Adapun bagi orang yang mempunyai ilmu agama yang kuat, maka boleh baginya atau sebaiknya bagi dia mendatangi orang tersebut secara langsung untuk menasihati, untuk menjelaskan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari tindakan sihirnya tersebut, baik bahaya tersebut mengenai dirinya ataupun mengenai orang lain. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat, ilmu agama yang kuat, maka sudah disinggung tadi, hendaklah dia menjauhi orang tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir dan memperbanyak membaca bacaan-bacaan yang bisa melindungi dirinya dari gangguan sihir tersebut. Terima kasih kami ucapkan Fadilatul Syekh atas jawaban yang disampaikan, dan karena waktu yang terbatas kami mohon untuk ikhtitam dari Fadilatul Syekh. في ختام لقائنا هذا استودع الله إخواني المستمعين الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung acara ini
Saya mengucapkan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para pendengar sekalian dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk menjaga hamba-hambanya yang soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, dan zat yang maha mengijabahi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.